Kemudian sekarang kita membahas sifat salbiyah. Sifat-sifatnya sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi seharusnya paham ya. Apa itu sifat salbiyah? Sifat salbiyah adalah sifat yang menolak sifat lain. Sifat lain yang seperti apa? Sifat yang tidak layak atau tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditolak? Karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dari kekurangan. Maksudnya sifat yang menolak sifat yang lain bagaimana? Ketika sifat qidam disebutkan, maka ini tertolak. Sifat ada awalnya atau barunya Allah ini tertolak dengan adanya sifat qidam. Kenapa? Karena sifat ada awalnya ini atau hudus baru ini tidak layak bagi Allah, suatu kelemahan. Ketika disebutkan sifat baqa, maka tertolaklah bahwa Allah ada akhirnya. Manusia akan dikekalkan oleh Allah nanti di surga atau di neraka. Tapi namanya manusia akan mengalami sifat rusak dulu yang namanya mati. Nanti dibangkitkan lagi di alam mahsyar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan pernah rusak. Walaupun hanya sedetik, walaupun hanya sepersekian detik, tidak ada akhirnya sama sekali. Allah ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu keadaannya sama seperti itu. Baik ketika alam semesta ini diciptakan, ketika alam semesta ini dimusnahkan, ketika alam akhirat nanti semua manusia dibangkitkan, keadaan Allah tetap sama. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Disebutkan sifat baqa, maka tertolak sifat fana atau ada akhirnya, yakni rusak. Ketika disebutkan sifat mukhalafatul lil hawadits, maka tertolaklah bahwa Allah ada kesamaan dengan makhluknya. Bertempat sama dengan makhluk, ini tertolak. Allah punya mata, punya tangan, ini tertolak. Karena Allah berbeda dengan makhluknya. Turun ke langit dunia, ini tertolak dengan sifat ini. Karena turun, ini sama dengan makhluk dari atas ke bawah. Allah berada di atas, ini tertolak. Karena atas ini sama dengan makhluk. Makhluk itu ada kanan, kiri, bawah, atas. Kalau Allah di atas berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Maka tertolaklah dengan sifat mukhalafah. Ketika menyamakan Allah dengan sesuatu, ini tertolak semuanya. Tidak ada makhluk yang sama dengan Allah sama sekali. Sedikit pun tidak ada. Jadi kalau ada kata-kata yang menyerupakan Allah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah bertempat, Allah di atas, Allah di arsy, Allah turun, ini semuanya tertolak karena semua itu adalah makhluk, sama dengan makhluk. Mahfum ikhwan? Kemudian sifat qiyamuhu binafsihi ini menolak sifat bahwa Allah butuh pada yang lain. Baik butuh kepada tempat ataupun butuh kepada yang menciptakan Allah. Ketika disebutkan sifat wahdaniyat, maka tertolaklah syarik atau terbilang syarik ini sekutu, atau tertolak juga kam, bilangan. Seperti yang disebutkan 5 kam yang harus dinafikan dalam sifat wahdaniyat. Ini semuanya tertolak dengan sifat wahdaniyat, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Jadi ketika ada bilangan baik dalam sifatnya, baik dalam zatnya ataupun perbuatan, ada makhluk yang mempunyai perbuatan, ini semuanya tertolak dengan sifat wahdaniyatnya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahwa sifat salbiyah ini adalah sifat untuk menolak sifat yang lain. Qidam menolak sifat hudus,
Bako menolak sifat fana, mukhalafatul lil hawadisi menolak sifat mumatsalah atau menyamakan Allah dengan makhluk, qiyamuhu binafsihi ini menolak ihtiyaju li ghairihi atau butuh kepada yang lain, dan wahdaniyat ini menolak syarik, menolak hitungan, menolak bilangan seperti yang disebutkan dalam sifat wahdaniyat sebelumnya. Dan inti dari sifat salbiyah adalah mukhalafatul hawadis. Jadi dengan disebutkan mukhalafatul hawadis ini 5 sudah masuk. Ada awalnya sama dengan makhluk, sedangkan Allah berbeda. Ada akhirnya makhluk, ada akhirnya, sedangkan Allah berbeda dengan makhluk. Allah butuh pada yang lain, kepada tempat. Sudah disebutkan di dalam sifat mukhalafah bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk, berarti Allah tidak butuh tempat. Dan wahdaniyat, Allah satu. Ya. Satunya Allah tidak seperti satunya manusia yang bisa terbagi. Bahkan bilangan satunya Allah, esanya Allah berbeda dengan tunggal atau satunya makhluk. Inti dari sifat salbiyah adalah mukhalafatul lil hawadis. Mafhum ikhwan? Maka dengan mempelajari sifat salbiyah ini ada 4 hal yang gak boleh ditanyakan kepada Allah. Apa saja? Pertama, kaifa, bagaimana bentuk Allah, gak perlu ditanyakan lagi. Bagaimana Allah melihat sedangkan Allah tidak punya mata, jangan ditanyakan. Gak boleh ditanyakan bagaimana. Ada sebuah ayat yadullah, tangan Allah. Ada sebuah hadis Allah turun ke langit dunia. Bagaimana itu? Jangan ditanyakan lagi. Dan jangan dibayangkan. Karena Allah berbeda. Kalau Allah tidak di arsy, bagaimana Allah bertempat? Jangan ditanyakan karena Allah tidak bertempat. Kemudian jangan ditanyakan juga mata. Kapan? Kapan adanya Allah? Jangan ditanyakan karena sudah tertolak dengan sifat qidam. Mata, kapan Allah akan berakhir? Jangan ditanyakan karena sudah tertolak oleh sifat baqa. Allah tidak ada akhirnya. Apalagi aina, di mana? Yakni di mana Allah? Ini sudah tertolak dengan mukhalafatul lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi jangan katakan di mana. Karena dengan mengatakan di mana ini sama dengan menyamakan Allah. Di mana iyo? Kalau nggak di rumahnya, di pasar. Ini pertanyaan untuk makhluk. Dan jangan dijawab. Ketika kita jawab, akan salah jawabannya. Allah di arsy, menyamakan dengan makhluk. Allah di mana-mana, ini pun salah. Katakan Allah ada, cukup. Karena dengan mengatakan di mana Allah, kemudian ada yang menjawab Allah di atas, naudzubillah min dzalik, ini sama saja mengurangi kesucian Allah. Karena atas ini ciptaan siapa? Atas ini adalah ciptaan Allah. Kalau Allah di atas, berarti Allah harus menempati makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ada sebelum adanya atas. Adanya bawah, kanan, kiri. Allah ada sebelum adanya atas. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan atas, keberadaan Allah ada dan sama seperti sebelum Allah menciptakan atas, tidak berubah. Jadi jangan tanyakan di mana Allah. Kemudian jangan ditanyakan juga kam, berapa. Ini sudah tertolak dengan sifat wahdaniyat, yaitu Allah Subhanahu wa taala esa. Mafhum ikhwan? Maka dari semua ini kesimpulannya adalah kanallah wala syai'un ma'ah. Allah ada
dan tidak ada sesuatu yang bersamanya. Ini hadisnya. Allah ada dan tidak ada sesuatu bersamanya. Maksudnya bagaimana? Allah ada sebelum adanya masa. Allah ada sebelum adanya juga masa ini di akhir. Allah ada sebelum adanya tempat, sebelum adanya arsy, sebelum adanya atas. Allah ada dan tidak ada yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan lain, hanya Allah saja ada. Kana Allah wala syai'un ma'ahu, adanya Allah dan tidak ada sesuatu yang bersamanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini ada pada zaman ajali, sifat qidam yang tidak ada awalnya. Pada saat itu tidak ada apapun, alam semesta, atas, bawah, arsy. Jadi ini untuk menolak semua sifat sebenarnya. Mafhum ikhwan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.